Real Madrid semakin dekat perbarui kontrak Carvajal dan Mendy. Real Madrid tengah giat memperbarui kontrak Dani Carvajal dan Ferland Mendy yang akan berakhir pada 2025, demikian klaim laporan dari AS. Upaya ini dilakukan menyusul penundaan penandatanganan Alphonso Davies yang direncanakan pada 2025. Dengan penundaan ini, Real Madrid telah memetakan strategi cermat untuk mengelola posisi bek sayap mereka. Konon, pembaruan kontrak Carvajal menjadi prioritas utama klub. Ia dianggap sebagai salah satu bek kanan terbaik di dunia, dan pembaruannya akan ditangani dengan sangat hati-hati. Real Madrid secara tradisional menawarkan perpanjangan kontrak 1 tahun kepada pemain berusia di atas 30 tahun dan bagi Carvajal, hal ini tidak akan menjadi masalah karena ia telah membuktikan keawetannya. Real Madrid yakin Carvajal dapat mempertahankan performa tingginya setidaknya hingga 2026, karena keyakinan ini, mereka tidak terburu-buru mencari bek kanan lain di bursa transfer. Situasi Mendy agak berbeda, dengan rencana mendatangkan Davies pada tahun 2025, posisi Mendy sebagai bek kiri utama tidak terjamin setelah musim ini. Mendy berada dalam posisi yang tidak biasa, memasuki tahun terakhir kontraknya tanpa rencana pembaruan yang jelas. Kepercayaan klub kepada Mendy, didukung oleh pelatih Carlo Ancelotti yang menganggapnya sebagai salah satu bek kiri bertahan terbaik, menunjukkan bahwa pembaruan mungkin saja terjadi. Namun, pembaruan ini ditunda untuk menilai kondisi fisik Mendy, mengingat cedera masa lalunya. Ia telah menunjukkan ketahanannya dengan bermain setiap menit di babak sistem gugur dalam kampanye Liga Champions terakhir, membuktikan kebugarannya. Negosiasi untuk pembaruan Mendy akan berbeda dari Carvajal, karena Mendy berusia di bawah 30 tahun, kontrak barunya dapat diperpanjang hingga setelah tahun 2026, keputusan akan bergantung pada rencana Mendy dan tawaran menarik yang terus diterimanya dari klub-klub di Timur Tengah. Franco Mastantuono masuk rencana investasi besar Real Madrid pada 2025. Real Madrid tampaknya tidak akan melakukan pergerakan signifikan selama bursa transfer musim panas ini. Langkah ini mungkin merupakan bagian dari strategi mereka untuk merencanakan operasi besar dengan dana yang lebih besar pada tahun 2025. Menurut laporan dari Diario AS, klub raksasa Spanyol tersebut tengah memfokuskan perhatian mereka pada beberapa nama besar yang akan tersedia secara gratis, seperti Alphonso Davies dan Trent Alexander-Arnold. Kedua pemain tersebut diperkirakan akan menjadi target utama El Real karena status tahun depan, yang akan memberikan kesempatan kepada Los Blancos untuk merekrut mereka tanpa biaya transfer. Selain itu, Real Madrid juga berencana untuk merekrut Franco Mastantuono, pemain muda berbakat dari Amerika Selatan yang diharapkan dapat mengikuti jejak sukses Vinicius Junior, Rodrigo Gus, dan Endrick Felipe. Santiago Solari, direktur sepak bola Madrid, dikabarkan menjadi penggerak utama di balik minat terhadap Mastantuono. Meskipun Solari tidak terlibat langsung dalam setiap keputusan perekrutan, perannya dalam minat klub terhadap Mastantuono tidak bisa diabaikan. Namun, saat ini belum ada pembicaraan resmi antara Madrid dan River Plate mengenai transfer Mastantuono. Jika Madrid memutuskan untuk melanjutkan minat mereka terhadap Mastantuono dalam beberapa minggu mendatang, kemungkinan besar transfer ini baru akan terrealisasi pada musim panas tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Mastantuono baru akan berusia 18 tahun pada Agustus, dan River Plate diperkirakan akan menuntut pembayaran klausul pelepasan penuh sebesar 41,5 juta euro. Xabi Alonso ingin pinjam Arda Güler dari Real Madrid di musim panas 2024. Pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, diklaim ingin mendatangkan pemain Real Madrid asal Turki, Arda Güler, pada bursa transfer musim panas tahun 2024 kali ini. Apabila sulit mendatangkannya dengan status transfer permanen, Alonso akan sangat terbuka untuk mendatangkan Güler dengan status sebagai pemain pinjaman untuk musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Xabi Alonso akan menawarinya lebih banyak kesempatan bermain bersama Bayer Leverkusen di musim depan. Apabila bertahan, Güler diyakini akan semakin sulit mendapat menit bermain bersama Real Madrid karena klub ibu kota Spanyol itu telah berhasil mendatangkan Kylian Mbappe dan Endrick pada musim panas tahun ini. Arda Güler yang didatangkan dari klub raksasa Turki, Fenerbahce, pada musim panas 2023 lalu itu hanya mencatat 12 penampilan dari semua kompetisi musim tahun 2023 sampai tahun 2024 lalu dengan total 440 menit bermain. Minimnya menit bermain yang ia dapatkan tak lepas dari kondisi kebugaran dan cedera yang menimpanya.
Namun, ketika pulih Güler tak kunjung mendapat menit bermain yang cukup karena kalah bersaing dengan para pemain top Los Blancos lainnya. Akan tetapi, nama Arda Güler kembali mencuat pada musim panas tahun ini setelah penampilannya yang cukup menawan bersama timnas Turki di Piala Eropa 2024. Pada kejuaraan yang dimainkan di Jerman itu Güler berhasil mencatat 5 penampilan dengan mencetak 1 gol dan menyumbang 2 umpan matang berbuah gol untuk rekan-rekannya. Tidak tergoda duit Arab, Antonio Rudiger ingin lanjut di Real Madrid. Rumor Antonio Rudiger pindah ke Arab Saudi di musim panas ini nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sang bek dilaporkan mantap untuk bertahan di Real Madrid. 2 tahun terakhir, Saudi Pro League sedang melakukan ekspansi besar-besaran. Klub-klub Arab Saudi mulai merekrut banyak pemain bintang dari Eropa untuk bermain di negara mereka. Di musim panas ini, ekspansi itu berlanjut. Salah satu klub top Saudi Pro League, Al-Ittihad dilaporkan sedang mengincar jasa Antonio Rudiger dari Real Madrid. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano melaporkan bahwa transfer ini kemungkinan besar tidak akan jadi kenyataan. Sang bek tidak berminat pindah ke Arab Saudi dalam waktu dekat ini. Menurut laporan Romano, Rudiger sama sekali tidak tergoda untuk pindah ke Al-Ittihad atau klub Saudi Pro League yang lain. Ia mendapatkan tawaran gaji yang sangat besar di Al-Ittihad, namun bek timnas Jerman itu tidak tertarik untuk menerima tawaran itu. Ia menilai bahwa ia masih ingin berkarir di level tertinggi bersama Real Madrid, jadi ia sama sekali tidak berminat untuk pindah klub dalam waktu dekat ini. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Real Madrid juga tidak berminat kehilangan Rudiger di musim panas ini. Carlo Ancelotti sangat mengandalkan sang bek, selain karena performanya yang apik, Rudiger juga merupakan salah satu sosok pemimpin di skuad El Real. Jadi Ancelotti sudah meminta manajemen Real Madrid untuk menolak semua tawaran yang masuk untuk Rudiger di musim panas ini. Real Madrid gerak cepat transfer Aymeric Laporte. Real Madrid kurang dari 20 hari lagi dari pertandingan resmi pertama mereka musim ini, namun hanya memiliki 2 bek tengah yang tersedia. Cedera David Alaba ditambah dengan kepergian Nacho Fernandes dan Rafa Marin membuat Merengues berada dalam masalah. Lagi pula, target transfer teratas Leny Yoro menyerah pada tekanan dan menandatangani kontrak dengan Manchester United. Carlo Ancelotti dan kawan-kawan tidak melihat adanya kebutuhan mendesak untuk merekrut pemain baru di departemennya dan mempercayai Aurelien Tchouameni untuk memikul tanggung jawab tersebut, namun, Aymeric Laporte disebut-sebut sebagai kemungkinan perekrutan. Seperti yang terungkap dalam update terkini via AS, Ancelotti tergila-gila dengan ide mengikat Laporte, apalagi mengingat performa yang ia tunjukkan di Euro 2024. Pemain juga terbuka untuk menandatangani kontrak dengan Los Blancos. Dia memahami bahwa peluang tersebut mungkin tidak akan pernah muncul lagi dan bersedia melepaskan sisa 2 tahun kontraknya yang menguntungkan di Arab Saudi. Namun Al Nassr menolak mengizinkan pemain tersebut pergi dengan status bebas transfer dan menuntut adanya biaya transfer. Mereka berharap setidaknya mendapatkan kembali 27 juta euro yang mereka bayarkan untuk mengontrak pemain tersebut. Real Madrid, pada bagiannya, menolak mengeluarkan biaya apapun. Mereka akan mengontrak bek tengah itu hanya jika dia tiba dengan status bebas transfer. Bek tengah berusia 30 tahun ini mungkin tidak lagi bermain di Eropa. Namun Piala Eropa yang baru saja berakhir membuktikan bahwa Laporte masih menjadi salah satu yang terbaik dalam bisnis ini. Tampil sebagai starter reguler untuk Spanyol, bek veteran ini rata-rata melakukan hampir 9 aksi bertahan per pertandingan dan merupakan pilar kunci dalam perjalanan tim menuju gelar. Oleh karena itu, tidak ada keraguan mengenai kualitas Laporte jika dia bekerja di bawah asuhan Ancelotti. Namun, harga yang diminta Al Nassr menganggap transaksi tersebut mustahil. Demi dapat menit bermain, Real Madrid siap tukar guling pemain dengan Chelsea. Chelsea dan Real Madrid tampaknya akan melakukan tukar guling pada bursa transfer musim ini. Mereka sedang menegosiasikan rencana pertukaran kiper Andriy Lunin dan Kepa Arrizabalaga. Lunin menjadi kiper nomor 1 Real Madrid pada sebagian besar musim tahun 2023 sampai tahun 2024, tetapi kehilangan tempatnya di tim setelah kembalinya Thibaut Courtois dari cedera. Jika Real Madrid mengizinkan Lunin pergi, mereka akan mendatangkan penggantinya dengan Kepa menjadi pilihan utama untuk mengisi peran sebagai pelapis Courtois setelah menjalani masa peminjaman musim lalu. Menurut laporan AS, Chelsea telah mempertimbangkan untuk mendatangkan Lunin selama beberapa pekan ini namun tidak siap untuk memenuhi permintaan Real Madrid sebesar 30 juta euro.
Salah satu alternatif yang saat ini sedang didiskusikan adalah kesepakatan pertukaran yang akan membuat Lunin tiba di Stamford Bridge dengan Kepa kembali ke Spanyol secara permanen. Real Madrid juga meminta bayaran sebagai bagian dari kesepakatan, mengingat nilai Lunin setelah tampil luar biasa di bawah mistar gawang musim lalu. Kedua belah pihak masih dalam pembicaraan mengenai angka tersebut. Sementara itu, Kepa disebut-sebut sangat ingin kembali ke Santiago Bernabeu, bahkan jika harus menerima pemotongan gaji. Chelsea mendatangkan dua penjaga gawang musim panas lalu dalam diri Robert Sanchez dan George Petrovic, dengan sang pemain Serbia menjadi penjaga gawang nomor 1 Mauricio Pochettino pada pertengahan musim lalu. Pemain asal Serbia itu mungkin akan dijual pada musim panas ini, seiring dengan kekhawatiran akan kecocokannya dengan gaya permainan Enzo Maresca. The Blues juga dilaporkan telah mengajukan penawaran sebesar 17 juta pound sterling untuk mendatangkan Philip Jorgensen dari Villarreal, dan pemain berusia 22 tahun itu sangat ingin pindah ke Stamford Bridge.